PDIP telah menetapkan keempat pasangan petahana yang tetap dipertahankan menghadapi pemilu kada serentak bulan Desember, yakni dari Kabupaten Bangli, Cabuk Cawabuk Imade Gianyar, dan Sangnyoman Sedana Arta. Kabupaten Jembrana Iputu Arte dan Imade Kembang Hartawan, Cabuk Cawabuk Kabupaten Tabanan Niputu Eka Wiryastuti dan Komang Gede Sanjaya, dan Kota Denpasar pasangan Cawali Cawawali, petahana Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, dan Igusti Ngurah Jaya Negara. Kepada wartawan, Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, menyatakan, parameter mempertahankan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 4 kabupaten dan kota tersebut mempertimbangkan hasil survei yang dilakukan internal PDIP maupun lembaga survei independen. Indikatornya antara lain, pasangan petahana masih diinginkan dan didukung kuat masyarakatnya untuk kembali memimpin. Kinerjanya sangat bagus dan memberi hasil positif terhadap pertumbuhan pembangunan di daerahnya. Namun Wayan Koster juga mengatakan, PDIP belum mengumumkan siapa paket pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Badung dan Karangasem, didasari pertimbangan sikap hati-hati PDIP. Menurut Wayan Koster, PDIP masih perlu pendalaman dan mencermati situasi politik secara akurat mengenai konstelasi politik di 2 kabupaten tersebut. PDIP juga mencermati partai-partai yang telah dinyatakan lolos di pemilu untuk mengetahui siapa pasangan calon yang akan diajukan partai politik di luar PDIP, termasuk gabungan partai politik atau koalisinya. Sikap kehati-hatian PDIP ini dimaksudkan agar PDIP tidak salah memberikan masukan kepada induk partainya siapa pasangan calon yang layak diajukan DPD PDIP. Namun demikian, Koster memastikan rekomendasi pasangan calon PDIP untuk Kabupaten Karangasem dan Badung akan diumumkan tanggal 20 Juli nanti. Untuk Badung dan Karangasem masih perlu pendalaman, karena kami ingin melihat secara cermat dan akurat mengenai konstelasi pertarungan yang akan terjadi di 2 kabupaten ini, Badung dan Karangasem. Tentu yang kami harus lihat secara cermat adalah partai-partai yang lolos dalam pemilu ini, siapa yang akan diajukan. Setelah rekomendasi turun untuk 3 kabupaten dan 1 kota, DPP PDIP menginstruksikan kepada DPC PDIP segera mendaftarkan pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Instruksi DPP juga meminta seluruh jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Kota bersama kader dan aktivis mengamankan dan memperjuangkan pasangan calon menjadi bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota terpilih periode 2015-2020. Wayan Koster menegaskan, PDIP akan memberi sanksi organisasi kepada kader yang tidak mengindahkan instruksi partai dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan yang dikeluarkan induk partai. Tim Liputan melaporkan.